Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk nikmat yang kita rasakan di bulan haram ini, di bulan Rajab, kita meningkatkan amal-amal soleh kita. Beruntunglah kita bisa waktu-waktu yang disediakan kita manfaatkan untuk amal soleh. Dan jangan sampai kita berbuat durhaka, maksiat, karena balasannya juga berlipat. Sebagaimana amal soleh dilipat gandakan, begitu juga dengan amal keburukan. Dan adapun pelajaran kita yang di setiap pekannya, alhamdulillah, dengan perlahan-lahan, dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Matan yang ketiga, pembahasan yang ketiga yang kita bahas di tempat yang mulia ini, yang kita mulai dari matan usul salasah, kemudian kita lanjutkan dengan qawaidul arba', dan alhamdulillah ini adalah yang ketiganya, itu kitab tauhid. 24 bab bersama-sama kita berjalan mempelajarinya. Sekarang kita merasakan biasa, sekitar 5-10 tahun lagi, atau nanti salah seorang dari kita tiada, maka kita akan mengenang perihal ini, mempelajarinya, agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi alhamdulillah seadanya, tetapi kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, agar kita bisa cepat menyelesaikan bab yang akan kita bahas, maka kita lanjut sama-sama mendengarkan apa yang telah disusun oleh muallif rahimahullah di dalam kitabnya. Tafadhal. Bab 25, macam-macam sihir. Taib, bab yang ke-25 ini merupakan lanjutan dari bab yang ke-24. Yang mana bab 24 di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah mempelajari hukum sihir. Hukum sihir kita paparkan mulai dari pendapat-pendapat para ulama kita berdasarkan dalil. Mereka menghukumi berdasarkan dalil pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam sebagian pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa mereka menghukumi kafir tanpa bertaubat. Karena sihir berdampak bagi yang dituju, yang disihir, dengan adanya rasa sakit, kemudian bisanya terbunuh jiwanya, kemudian dampaknya yaitu bisanya memisahkan antara suami dan istri. Itu makanya pendapat imam tadi menyebutkan bahwa orang pelaku sihir adalah kafir. Dan juga kita mempelajari sihir, definisinya. Kemudian kita sedikit mempelajari dalil-dalilnya, alhamdulillah. Dan itu merupakan dalil-dalil yang dibawakan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam kitab Tauhid setiap babnya ditopang dengan dalil. Itu makanya dianjurkan kalau kita ingin memperkokoh tauhid uluhiyah, ini tauhid uluhiyah, maka hafalah dalil-dalil yang dibawakan di dalam bab ini. Berbeda dengan al-usul salasah. Al-usul salasah itu ungkapan dari muallif
i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu bi arba'in masail kata. Itu ungkapan muallif. Sementara di kitab tauhid bab misalnya hukum sihir, majai sihir, kemudian kalau Allah taala langsung firman Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ungkapan-ungkapan muallif di dalamnya. Jadi ini salah satu keunggulan kita mempelajari ini ditopang dengan dalil. Begitulah seharusnya seseorang di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ditopang dengan dalil. Dan alhamdulillah di hari Ahad yang lalu kita mempelajari kitab Kasyfus Syubhat bersama Fikri juga di Rumbai, bagaimana kita harus, dan itu agak tinggi levelnya karena kita akan membantah ahlul batil, yaitu Syekh menganjurkan agar kita menguasai dalil, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Pertama, untuk menopang hujah kita, untuk memperkuat hujah kita. Yang kedua, mematahkan hujah lawan debat kita. Maksudnya debat dalam menegakkan kebenaran, bukan debat di dalam debat kusir yang tidak ada ujung atau pangkalnya. Taib. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya dilihat dahulu sihir macam apa. Seandainya sihir yang dipelajari sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, negeri Babil, Harut dan Marut, itu dihukumi kafir. Tetapi kalau seandainya selain itu yang tidak membahayakan, maka itu tidak dihukumi kafir. Itu makanya bab ini menjelaskan apa saja macam-macam dari sihir tersebut. Apa saja macam-macam dari sihir tersebut. Muallif rahimallahu taala membawakan ada beberapa dalil, 6 atau 5 dalil di dalam bab ini. Pertama riwayat Imam Ahmad, kemudian ungkapan asar dari Auf yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban, kemudian hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Nasai, kemudian ada riwayat dari Ibnu Umar. Maka untuk itu marilah kita sama-sama mempelajari apa yang telah dipaparkan oleh muallif untuk mengetahui macam-macam sihir. Tafadhol. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qatan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, bahwa ia telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jin. Sesungguhnya iyafat, tarqa dan tiarah adalah termasuk jin. Baik. Qala Ahmad, muallif menyebutkan, berkata Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dan kita telah mengetahui siapa beliau, pernah juga kita bawakan biografinya secara ringkas. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Jadi dipakai sanad membawakan sanadnya. Muhammad bin Ja'far adalah seseorang yang terkenal, namanya Gundar, bukan Gundar gigi ya, Gundar. Nanti cuman sebenarnya untuk mengingat, menghafal dalil-dalil tersebut, maka kita ingat Gundar, oh berarti Gundar. Maksudnya di sini Muhammad bin Ja'far. Dia adalah Al-Huzali Al-Basri, maksudnya dari Basrah. Adapun dia dinilai oleh ulama dengan thiqah, Kemudian beliau mendapatkan haddatsana Auf. Di sini adalah Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri. Jadi ini adalah orang-orang Basrah. Dari Basrah perawinya. An Hayyan bin Al-Ala. Hayyan bin Ala dikatakan yaitu Hayyan bin Mukhariq. Jadi masih dari ulama Basrah, Al-Basri juga. Kalau yang terkenal kita mengetahui Hasan Al-Basri. Jadi dia adalah seorang yang soduk, seorang yang jujur. Kemudian haddatsana Qattan bin Qabisah. Jadi Qattan bin Qabisah yaitu dia adalah salah seorang ulama an abihi. Jadi ini dari bapaknya. Dia anak dari seorang
sahabat Nabi, yaitu Qabisah Abu Abdullah Al-Hilali, seorang sahabat yang akhirnya tinggal di Basrah. Lalu dia menyebutkan bapaknya ini, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wa tarqa wa tayyarata minal jibt. Jadi di sini disebutkan sesungguhnya iyafah, taraq dan tiyarah adalah termasuk jibt. Jibt kita mengetahui apa di pekan yang lalu? Jibt adalah sihir. Itu termasuk sihir. Taib. Jadi di sini disebutkan macam-macamnya, yaitu tadi disebutkan iyafah, tarq, tiyarah adalah termasuk jibt. Iyafah adalah menerbangkan burung. Jadi diterbangkan burung dalam rangka meramal nasib, seperti tatayur, menerbangkan burung. Tetapi di sini dari nama, suara dan tempat lewatnya. Kalau tatayur kan tidak diterbangkan burung, seandainya terbangnya ke kanan maka mereka melakukan safar. Karena dahulu orang itu ingin melakukan safar perdagangan ke Syam dan ke Yaman, orang-orang jahiliyah dahulu. Sebelum berangkat mereka terbangkan burung, itu namanya tiarah, tatayur, tiarah ya. Kemudian terbang ke kanan baru mereka berangkat. Seandainya terbangnya ke kiri, ini ada sial, mereka urungkan. Adapun iyafah sama, tetapi meramal nasib baik dari namanya, suaranya dan tempat lewat dari burung yang ditempatkan, yang terbangkan itu. Kemudian apa lagi? Taraq. Kemudian taraq di sini disebutkan termasuk salah satu dari bagian sihir juga, yaitu itu yang garis ya, meramal nasib dari garis yang digoreskan di tanah. Meramal nasib yang digoreskan dari tanah, di tanah. Jadi digoreskan dahulu, digaris, maka apabila itu ada suatu kebaikan, maka mereka akan menganggap itu baik. Jadi ada suatu meramal nasib di garis, ada di tanah, dibuat-buatnya semacam itulah. Karena kita tidak mempelajarinya, jadi tidak mengetahuinya. Yang penting ini maksudnya adalah tarq. Kemudian tiarah kita maksudnya adalah yang kita sebutkan tadi, itu menerbangkan burung tadi. Nanti tentang tiarah akan ada pembahasannya di bab selanjutnya. Jadi kita tidak terlalu panjang menjelaskan tiarah ini. Yang penting kita mengetahui ini adalah macam-macam sihir yang disebutkan dari Qabisah tadi, Qabisah Abu Abdullah Al-Hilali. Taib. Minal jibt. Jadi yang tiganya tadi, iyafah, tarq dan tiarah termasuk jibt, yaitu itu termasuk dari sihir. Taib. Qala Al-Hasan, sudah ada di situ. Ungkapan Auf ada di situ. Ya, lanjut. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan, iyafah, meramal nasib dengan menerbangkan burung, dan tarqa, meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibt, tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Hadis tersebut isnadnya jayyid dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Taib. Jadi di sini dijelaskan, Auf menjelaskan tentang definisi tadi. Qala Aufun al-iyafatu rijzut tayr
wa tarqul khattu ya khattul bil ardi wal jibt qal Hasan. Kemudian Hasan berkata rinnatus syaitan. Maksudnya apa tuh rinnatus syaitan? Rintihan syaitan. Disebutkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Muflih di dalam tafsir Baqi' bin Makhlad. Itu nama tafsirnya, bahwasanya iblis merintih sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika dilaknat. Jadi ketika dilaknat iblis merintih. Kemudian dia merintih juga ketika diusir dari surga, dikeluarkan, dicampakkan dari surga, dia juga merintih. Kemudian dia merintih ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Dan terakhir dia merintih yang keempat ketika turunnya surah Al-Fatihah. Ada riwayat lain yang menjelaskan tentang rintihan tersebut. Jadi itu tetap merintih dia. Rintihan bahwasanya sampai rintihan iblis itu sampai hari kiamat, karena dia juga disiksa di api neraka, sehingga dia tetap merintih sampai hari kiamat. Adapun dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, iblis juga merintih sehingga pasukan-pasukan iblis, tentara-tentaranya berkumpul. Ada apa? Kaget dia, komandan iblis merintih, sehingga mereka mendekati yang iblis yang ketika menggoda Adam itu, sehingga pasukan ada apa? Mendekat ke dia karena terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ad-Diyah dalam kitab Al-Mukhtarah. Taib. Ada di situ lagi Ibnu Abbas. Taib. Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarasa su'batan minan nujum, faqad tarasa su'batan minas sihr, zada mazada." Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya sahih. Baik. Kemudian Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan kita mengetahui tentang keutamanya Bahrul Ilm, lautan samudranya ilmu, dan salah satu ulama tafsir dari generasi sahabat. Di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, apa pernah kita bawakan di sini? Muqaddimah kita ulang enggak apa-apa. Di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir pada muqaddimah bagian tengah-tengah menyebutkan penafsiran Al-Qur'an yang baik. Ayat Al-Qur'an itu dengan ayat bil ma'thur, ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat dengan perkataan para sahabat. Jadi itu bil ma'thur. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir di bagian paragraf berikutnya menyebutkan bahwasanya generasi sahabat yang banyak memahami, maksudnya tafsiran dari Al-Quranul Karim adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan itu diungkapkan sendiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada satupun ayat yang turun melainkan dia mengetahui tafsirannya. Dan memang benar, ketika terjadi di zaman berikutnya, ketika ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguh saya telah membolak-balikkan seluruh Al-Quranul Karim. Jadi perempuan itu menyanggah Abdullah bin Mas'ud,
Mana larangan orang yang ditato, yang minta tato dan segala macamnya? Hadis yang seperti itu disebutkan. Apakah engkau tidak menjumpainya, kata Abdullah bin Mas'ud? Apakah engkau menghafal Al-Quran Al-Karim? Hafal, saya menghafalnya dari Al-Fatihah sampai Anas, tetapi saya tidak menemukan bahwasanya di dalam Al-Quran adanya pengharaman ya orang yang ditato dan minta ditato dan seterusnya, hadis tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, tidakkah engkau melewati ayat yang berbunyi, maka disebutkan ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi itu ayatnya. Seandainya ada hadis Nabi, maka itu dari Rasul. Itu ayatnya, bahwasanya yang hadis Nabi itu termasuk hukum di dalam agama kita. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya menyebutkan penafsiran Abdullah bin Abbas, yang disebutkan keutamaan Abdullah bin Abbas Bahrul Ilm, dan ulama tafsirnya salah seorang sahabat dari generasi sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan dengan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama, pahamkan agama, kemudian pahamkan juga dia ilmu ta'wil, maksudnya tafsir. Dan Ibnu Katsir pun menjelaskan, ketika di kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin yang keempat, maka beliau ditugaskan untuk menjadi khatib, sebagai khatib ketika itu. Dan di musim haji, di hari Arafah, di khutbah Arafah, maka Abdullah bin Abbas menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan, membawakan ayat dengan penafsiran yang sangat indah. Berkata orang-orang yang hadir di situ, tentunya dari generasi tabi'in, seandainya orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang Turki, orang suku Dailami mendengar apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, maka mereka akan berbondong-bondong memasuki agama Islam. Ini bagaimana kita harus bisa menjelaskan kepada umat dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, tentu ditopang dengan dalil tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas tadi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man iqtabasa syu'bah, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum. Jadi syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Kemudian dia juga mempelajari sebagian ilmu sihir, zada ma zada, semakin bertambah pula dosanya. Jadi semakin bertambah pula dosanya bagi orang yang mempelajari sebagian ilmu nujum, sebagian dari ilmu sihir, maka bertambahlah dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Begitulah Imam An-Nawawi, Imam Adz-Dzahabi juga mensahihkan hadis ini. Imam Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Baik. Di sini disebutkan di dalam hadis tadi, man iqtabasa al-ilma waqtabastuhu idza alimtuh. Jadi kabastu, aku menukil ilmu dan mempelajarinya, berarti aku mengetahuinya. Jadi itu maksudnya, maksud dari kalimat man iqtabasa tadi. Itu dengan menukil ilmu tersebut, mempelajarinya. Itu maksudnya, syu'batun minan nujum, sebagian dari ilmu nujum. Maksudnya sekelompok dari ilmu nujum. Jadi kalimat syu'bah di sini adalah kelompok syu'bah. Al-haya'u syu'batun minal iman, bahwasanya rasa malu itu bagian dari iman, termasuk kelompok dari iman. Jadi syu'batun minal nujum adalah kelompok
Jadi itu termasuk yang mempelajari sebagian atau bagian kelompok dari ilmu nujum. Faqad iktaba syu'batun minas sihr. Sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Maka itu ilmu sihir tersebut dijelaskan di sini oleh pensyarah di dalam Fathul Majid bahwasanya haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena dari hukum sebelumnya sebagian besar ulama menganggap bahwasanya kafir. Dan perlakuan tentang orang yang melakukan praktek sihir itu dengan hukuman dibunuh. Sebagaimana Jundab telah menerapkannya, Hafsah juga menerapkannya ketika Hafsah mengetahui budak perempuannya melakukan sihir, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanpa diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Ini kalau yang lain, misalnya dosa yang lain, melakukan kekufuran, ditegakkan hujah agar bertaubat dahulu. Orang murtad pun diminta dulu agar dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Seandainya tidak mau, baru ditegakkan hukum. Adapun masalah sihir itu tidak diminta bertaubat, sebagaimana kita pelajari di bab sebelumnya, itu dilakukan hukuman mati terhadap mereka. Karena efeknya ini sangat berbahaya, membahayakan. Pertama, dia telah bersekutu dengan iblis, dengan syaitan, dengan jin-jin yang akan merusak atau membahayakan jiwa orang lain. Taib. Kemudian zada ma zada, semakin bertambah ilmu yang dipelajarinya, maka semakin bertambah pula dosanya. Walinasai, dari An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang membuat suatu buruhan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa mengantungkan sesuatu benda jimat, maka dia serahkan kepadanya, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Baik. Kemudian di bab ini muallif rahimahullah taala membawakan riwayat walinasai dari Nasai min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian menyebutkan man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Ini termasuk jenis sihir, macam-macamnya. Barang siapa membuat suatu buhulan lalu meniup padanya sebagian yang dilakukan oleh, jadi ada buhul-buhul yang ditiupkan yang mana Nabi SAW juga pernah disihir, dan itu telah kita bahas di bab sebelumnya. Faqad sahar, lalu dikatakan bahwa dia telah melakukan, sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, sedangkan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda, misalnya jimat atau yang lainnya, maka dirinya dijadikan Allah bersandar kepada benda tersebut. Jadi lemah. Orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lemah. Orang yang lemah. Misal dia berkeyakinan terhadap suatu jimat, benda. Dia mau keluar rumah, seandainya itu tertinggal, otomatis dia balik lagi. Nanti saya dapat bayar. Karena ketergantungan terhadap jimat atau yang lainnya yang akan melindungi, tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan hadis ini hasan.
Imam Nasai kita mengetahuinya adalah salah satu Al-Hafiz Ahmad bin Syu'aib. Jadi namanya Ahmad. Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman, dan dia adalah salah satu sahabus sunan, pemilik kitab sunan, Sunan An-Nasai. Jadi ini hadisnya, jadi banyak guru-gurunya, diantaranya Qutaibah, Ibnu Bashar, Musanna, dan salah satu gurunya namanya kita lupa, yang dekat Imam An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib, Abu Abdurrahman, pernah dekat dengan penguasa. Jadi salah seorang gurunya tidak menyukai tersebut, sehingga diusirlah Imam An-Nasai dari majelis gurunya tersebut. Namanya kita lupa, nanti mungkin ada yang ingat. Maka Imam An-Nasai tidak surut semangatnya dalam belajar, tetap mendengar hadis dari gurunya, walaupun di balik dinding, di balik pintu, atau di balik hijab atau kain pembatas, tetap didengarnya. Dan dia pun membawakan, telah berkata gurunya yang mengusirnya ini, yang saya dengar dari balik dinding gitu. Jadi dia meriwayatkan seperti ini, Imam An-Nasai, saya meriwayatkannya dan saya dengar hadasana gurunya, dan ini saya dengar dari balik dinding. Contohnya kita misalnya ada yang mendengar di luar itu, di teras, kan tidak kelihatan orangnya, lalu dia meriwayatkan bahwasanya saya meriwayatkan dari guru saya dari balik dinding. Itu sedikit tentang kisah Imam An-Nasai. Dan alhamdulillah di kota kita setiap bada' subuh Sunan An-Nasai sama-sama dipelajari di Masjid Raudatul Jannah bersama guru kita Ustaz Al-Fadil Dr. Asfi Rahman Azai Abu Nu'aim hafizallah ta'ala. Setelah beliau menyelesaikan lebih kurang 11 tahun Sahih Muslim setiap subuh, dan sudah berjalan melanjutkan dengan Sunan An-Nasai. Dan motivasi itu didapatkan dari guru beliau, yang beliau belajar pertama di tahun 93. Dan beliau juga pernah menceritakan yang pertama kali mengajak beliau duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, ayah dari Syekh Abdul Razak, bahwasanya yang pertama kali mengajaknya adalah Ustadz kita Abul Munzir, yaitu Ustadz Zul Akmal, yang pertama kali mengajak dia duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Itu sedikit mengenai Sunan An-Nasai. Jadi di sini disebutkan man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang membuat suatu buhulan lalu meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Karena banyak macamnya, dan ini kita pun berlindung min syarri nafathati fil uqad. Jadi dari kejahatan tukang sihir perempuan yang menghembus buhul-buhul tersebut. Jadi kita harus berlindung. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatha. Jadi dia menghembuskan lewat buhul-buhul, tukang sihir perempuan. Jadi orang sihir itu melakukan dari semburan tersebutlah nanti dia menyelakai, membuat orang yang dituju itu celaka. Dari hembusan, semacam hembusan itu kan kita melihat di film-film juga fuah seperti itu. Itu dia membacakan sesuatu, dan dari hembusan itu nanti yang sekutu-sekutunya dari jin yang jahat yang akan menyampaikan apa yang akan memudaratkan bagi yang dituju. Jadi ini adalah kekuatan batin. Maksudnya kekuatan batin yang dia mendapatkan bantuan dari jin. Jadi bukan hebat dia, bantuan dari jin yang menyampaikan kekuatan sihir yang menyelakai yang dituju tersebut. Ini yang dilakukan oleh tukang sihir tersebut. Dari hembusan yang ada ludah keluar, ada hembusan tersebut. Dan itu tetap mendapatkan
sesuai yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir di sini kalau kita pelajari lagi secara mendalam bukan takdir syar'iyyah, tapi takdir kauniyah, karena ada sebabnya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan waman sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Ini dia. Jadi tukang sihir itu adalah musyrik. Tukang sihir musyrik. Itu makanya mereka dihukumi kafir oleh pendapat banyak para ulama. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada benda jimat, maka dijadikan Allah dia bersandar kepada benda tersebut. Kepada benda tersebut dia bergantung, berharap, maka dia jadikan hatinya memang bergantung terhadap tersebut, terhadap benda tersebut. Apapun yang dia lakukan maka dia merasa sesuatu kekurangan. Allah jadikan dia lemah dengan benda tersebut. Sementara di dalam agama kita bahwasanya kita dituntut bahwa kita bergantung hatinya kita. Ini adalah kita poin dari mempelajari tauhid, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Alaisallahu bikafin 'abdah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim dari Fudalah Ibnu Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aflaha man hudiya ilal Islam." Beruntunglah orang yang mendapat petunjuk kepada Islam. Disebutkan aflaha man hudiya ilal Islam. Beruntunglah orang yang mendapatkan petunjuk hidayah kepada Islam, wa kana aishuhu kafafan wa kana abih. Bahwasanya kehidupannya selalu tercukupi dan wa qana'ah, dan dia qanaah dengan apa adanya. Qanaah, jadi dengan apa adanya, dan kehidupannya pun tercukupi. Maksudnya cukup yang kita jelaskan di sini sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya dia merasa cukup, qanaah sesuai dengan keadaannya. Contoh, kita ambil contoh, seandainya dia bertaraf di level 5, dia tidak mau di level lebih. Dia tidak mau di level 8 atau di level 6, sesuai dengan tarafnya. Dia di level 5, bahkan ada sebagian yang bisa di level 3 walaupun dia seharusnya di level 5. Ini harus, kalau seandainya dia kemampuannya di level 3 lalu di level 5 dia taraf hidupnya, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, sehingga dikatakan oleh pepatah di negeri kampung kita, besar pasak daripada tiang. Ini berbahaya. Jadi kita pun tidak bisa memanagenya, karena sebenarnya kita cukup, tetapi karena keinginan, akhirnya itulah yang membuat kekurangan. Banyak keinginan. Cobalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kehidupannya susah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah tidak makan berhari-hari sehingga banyak ganjal batu di perutnya. Ini kalau punya salah perut kita yang kena. Overbike. Sehingga ketika menahan lapar berguling-guling di tanah, dikatakan orang gila, menahan lapar. Jadi rasa itulah yang masih kita harus pupuk, dan itulah ketergantungan tadi, sebagaimana ayat dalam surah Az-Zumar, agar kita bergantung
sehingga tauhid kita kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau kita azan dulu sebelum kita lanjutkan beberapa dalil yang tersisa. Tinggal satu dalil lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Taib. Jadi alhamdulillah beberapa riwayat hadis yang kita sebutkan
pada bab ini, maka ada beberapa macam sihir yang telah kita ketahui. Pertama iyanah, ya, kemudian yang menerbangkan burung tadi, kemudian tarok, yaitu menulis nasib di atas tanah, kemudian ada lagi tiara, kemudian di pembahasan berikutnya, di hadis berikutnya, yaitu tentang orang yang mempelajari ilmu nujum, orang yang mempelajari ilmu sihir, dan bagaimana yang mereka dapatkan adalah zada, yang kecuali bertambah dosanya. Adapun yang disebutkan di sini, barang siapa yang tergantung hatinya, maka dia telah berbuat sihir, dan sihir itu maman sahara faqad asyrak. Jadi telah nyatalah bagi kita bahwa sihir itu termasuk kesyirikan. Kita mempelajarinya agar terjauhi, sehingga bisa tauhid kita menjadi murni. Itu bab-bab kita sebutkan, bab-bab di dalam kitab tauhid ini adalah bab-bab yang menjelaskan tentang bagaimana agar tauhid kita murni dari segala sisi, pintu-pintu yang akan dimasuki, yang akan menggerogoti tauhid seseorang, maka itu dipelajari agar kita selamat dari segala bentuk macam kesyirikan. Tadi disebutkan pada bagian akhir ini ungkapan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang menghayati semuanya, perhatikan hadis-hadis Nabi yang pendek tadi, kan Nabi tidak panjang-panjang riwayatnya yang kita sebutkan tadi, maka itu adalah termasuk jawami'ul kalim, termasuk dari sabda Nabi yang pendek, singkat, padat, tetapi maknanya luas. Maknanya luas. Dan ini adalah salah satu kenikmatan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan agama ini. Salah satunya Nabi SAW adalah mukjizatnya jawami'ul kalim, ungkapan yang singkat tetapi maknanya yang luas. Contohnya dari segi adab, misalnya Nabi menasihati la taghdab, jangan marah. Tetapi dengan itu dibahas bagaimana luasnya pembahasan tersebut. Baik. Kita lanjutkan ke dalil berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Tafadhal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbiukum ma al-'ad hiya an-namimah al-qalatu bainan nas." Maukah kamu aku beritahu apakah ad itu ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Baik. Wa an Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud kita telah mempelajari juga biografinya, termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, yang nomor 6 dari generasi sahabat memeluk agama Islam. Yang keenamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia adalah salah satu yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Dari segi qiraah, beliau juga diambil qiraahnya. Selain dari beliau, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, siapa lagi? Mu'az bin Jabal, dan Salim Maula Huzaifah. Itu 4 sahabat Nabi yang diambil qiraahnya, sehingga Nabi memuji qiraah dari Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin mendengar bacaan sebagaimana malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengarlah bacaan dari qiraah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum man aduhu, maukah kamu aku beritahu apa itu aduhu? Indahnya kehidupan mereka para sahabat, berdampingan hidup mereka dengan Nabi SAW, mendapat ilmu dari Nabi. Jadi Nabi, ala hal unabbikum mal aduhu, maukah aku beritahukan kepadamu apa itu aduhu?
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa itu adhu? Hiyan namimah. Dia adalah namimah alqalatu bainan nas, yaitu yang membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Namimah adu domba. Kita mengetahui tentang al-adhu, bahwasanya itu adalah namimah yang menghasut seseorang, mengadu domba seseorang, membicarakan dan menghasut orang-orang. Lalu apa hubungannya dengan sihir? Dijelaskan di sini, Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwasanya orang-orang yang mengadu-ngadu domba tersebut, seorang namimah adalah orang-orang yang pendusta dan sesat. Dia bisa merusak orang. Jadi ada efeknya juga. Orang namimah melakukan adu domba, ada efeknya juga. Seperti sihir, ada efek keburukan bagi orang yang diadu domba tersebut, sebagaimana pengaruh dari sihir. Nah, itu dia kenapa dimasukkan tentang adu domba, al-adhu ini di dalam bab ini, karena ada pengaruhnya. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Khattab di dalam kitab Al-Uyun Al-Masail, bahkan atau di dalam kitab yang lain, bahkan lebih dahsyat lagi daripada sihir. Terkadang sihir itu tidak ada pengaruhnya, misalnya tidak sakti lah gitu, tidak pas dia melakukan kesihiran, praktek sihir, mengirimkan sesuatu kepada orang, tahu-tahunya orang tersebut memiliki rutinitas zikir-zikir yang kita sebutkan di pekan yang lalu. Dia mengamalkan zikir pagi, zikir petang, zikir mau tidur, sehingga dia tidak terlindungi dari sihir. Sihir yang dikirimkan oleh tukang sihir tidak membahayakan dirinya, akan tetapi efek namimah lebih besar lagi, karena langsung membicarakan si fulan, mengadu domba, efeknya lebih nyata daripada sihir. Ini terkadang disebutkan di sini penjelasannya itu, makanya dari ungkapan tersebut, dari ungkapan mengadu domba tersebut, sehingga mempengaruhi orang yang dihasut tadi, maka itulah disebutkan di sini termasuk dari sihir. Tetapi hukumnya tentu berbeda. Pengadu domba itu tidak dihukumi kafir sebagaimana sihir, tetapi dihukumi sebagai dosa besar. Jadi di sini harus kita perhatikan, mentang-mentang ada dalilnya di sini, itu bahaya, itu kafir orang namimah. Jangan. Kita harus berdasarkan dalil penjelasan para ulama. Jangan gampang di dalam Sahih Bukhari tidak boleh kita mengatakan si fulanah kafir, tidak boleh. Karena itu akan, kalau tidak, orang itu memang keadaannya seperti itu, atau akan berbalik kepada orang yang mengucapkannya. Jadi hati-hati masalah ini, maka haruslah kita was-was, jagalah lisan kita, perbuatan kita, hendaknya kita berjalan sesuai dengan relnya dalam koridor ilmu. Ini berbahaya karena ini menyangkut tentang keadaan orang. Jadi sihir tidak ada taubat baginya. Maksudnya ketika dia terbukti melakukan sihir, ada pelanggarannya, ada hukuman bagi, tentunya menghukumul amri. Ketika di zaman Umar yang menghukumnya ketika itu. Adapun namimah tidak seperti hukuman bagi orang yang melakukan kesihiran, melakukan sihir. Jadi ini haram juga, namimah haram, mengadu domba. Dan salah satu orang yang mendapat azab kubur ya, selain dia tidak bersih kencingnya, kemudian yang melakukan namimah. Ibnu Hazm rahimahullah taala, mereka sepakat. Jadi Ibnu Hazm bersepakat berkata bahwasanya haramnya ghibah dan namimah. Jadi ini disebutkan bahwasanya ini haram, dan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ini termasuk dari dosa besar.
Al-qalatu bainan nas, banyak membicarakan keburukan dan menghasut orang-orang. Maksudnya banyak berbicara menimbulkan perselisihan, percekcokan di antara orang-orang. Jadi banyak menghasut orang-orang. Dan di sini disebutkan juga bahwasanya yang banyak waliyazubillah adalah kaum perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang seperti itu, maka berarti jiwanya seperti wanita. Waliyazubillah. Laki-laki itu tidak mengadu domba. Laki-laki itu tidak adu domba. Tapi ini agar di pelajaran bagi kita, baik itu seorang muslim dan muslimah, jangan sampai kita mengadu domba. Taib. Yang terakhir dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal bayani lasyibra." Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Yang terakhir ini dari Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah itu terdapat yang disebut dengan sihir. Karena kita perhatikan, lihatlah kalau orang itu pintar, retorikanya itu terkadang membuat kita takjub dan segala macamnya, sehingga ungkapannya itu mempengaruhi jiwa kita. Itu makanya dia termasuk kepada sihir, seolah-olah menyihir kita, ungkapan-ungkapan yang indah. Dan kebanyakan juga ini bukan istilahnya retorika yang bagus dalam berdakwah, tidak, tetapi orang-orang yang kita mengambil konotasinya yang buruknya. Dan kita perhatikan di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik memiliki tutur kata yang indah, sehingga membuat bagaimana di dalam surah Al-Munafiqun disebutkan ini Rasulullah. Jadi Nabi SAW kalau didengar kata-katanya indah sekali, terpukau. Karena salah satu dari kata-kata susunan kata yang indah orang-orang munafik melakukan itu bukan dari maksud dari hatinya, tetapi hanya sekedar pemanis di lisan saja agar orang tertarik dan segala macamnya. Berbeda dengan orang misalnya para dai, para mubaligh yang memiliki retorika yang bagus, dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan dari hatinya, dari ketulusan, menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ditopang dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan ini sangat berbeda sekali. Kemudian disebutkan di sini tentang al-bayan tersebut, ada di dalam belajar bahasa Arab itu ada namanya bayan, dan Al-Qur'an itu terdapat bayan. Jadi bayan di sini bukan bayan yang disebutkan konotasinya di sini yang buruk di sini, tetapi bayan di dalam Al-Qur'an itu adalah kebaikan, penjelasan yang indah, yang kosakata yang semacam prosa-prosanya yang indah, berbeda dengan bayan yang disebutkan pada hadis ini. Di sini disebutkan pada intinya bahwasanya bayan yang tidak terpuji yaitu yang berlebih-lebihan, yang tidak terpuji. Ada pembayanan yang hak, yang jelas menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah mengapa. Dan di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud bahwasanya innallaha yabghudul balighan minar rijal. Sesungguhnya Allah membenci seorang laki-laki yang baligh, yang fasih dia, yang perbuatannya allazi yatakhallalu bilisani, yaitu dia memutarbalikkan lisannya, ia pandai bersilat lidah, kama tatakhallalul baqarah bilisani, sebagaimana sapi memutarbalikkan lisannya. Kita lihat sapi kalau mengunyah rumput terbalik-balik lidahnya. Jadi Allah tidak menyukai laki-laki yang seperti itu. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud, yaitu yang bermulut manis dan segala macamnya. Maka ini
pelajaran bagi kita bahwasanya apa ada saja, ada seseorang kan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ini semacam ghibah juga. Hati-hati dengan si fulan, hati-hati dengan si fulanah, dia itu bermulut manis. Akan ada kita jumpai seperti itu. Karena memang ada kebiasaan seseorang itu yang bermulut manis, kalau itu apa adanya tidak masalah. Maksudnya dia memang indah bahasanya, tutur katanya elok, tidak masalah. Yang ini yang bahayanya, di depan kita dia bermanis mulut, tetapi di belakang cacian dan hujatan yang dilakukan. Waliyahzubillah, ini yang tidak dibolehkan di dalam agama kita. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari, sama-sama belajar kita, terutama di dalam kitab yang kita pelajari di hari Selasa ini, maka terkuatlah segala keburukan-keburukan yang apabila itu berada di dalam diri kita, hanya kepada Allah kita memohon dan mohon perlindungan agar kita bisa merubah segala bentuk perilaku kita, sehingga kita terjauhi dari segala hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Tapi sebelum kita akhiri, maka sama-sama kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhal. Kandungan bab ini: 1. Di antara macam sihir atau jib, iyafah, tarqoh, dan tiarah. 2. Pengertian iyafah dan tarqoh. 3. Ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir. Yang keempat, membuat pukulan yang ditiupkan kepadanya termasuk sihir. Yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir. Yang keenam, dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran, dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Baik, alhamdulillah, itulah kesimpulannya dari bab macam-macam sihir yang sama-sama kita pelajari. Dan mohon maaf jika ada salah di dalam penyampaian, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.